Pemirsa investigasi, saat ini publik Kota Padang, khususnya masyarakat, saat ini polemik yang terjadi begitu beberapa hari ini sangat sentral di pembicaraan di masyarakat perihal tentang Wawako Kota Padang yang saat ini belum terisi. Dan saat ini kami coba mengkonfirmasi dengan Ketua DPW, maksud kami Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Barat, Bapak Haji Indra Datuk Rajalelo. Dan kami juga sini ingin memberikan tayangan yang berimbang agar seluruh masyarakat maupun para publik dapat memahami apa yang terjadi sampai saat ini. Wawako Kota Padang itu juga belum terisi. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Abang Dah Datuk Indra Rajalelo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Abang Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk, bisa saat ini kan publik itu sangat bertanya-tanya, sudah hampir 4 bulan kekosongan wakil wali kota Padang itu belum terisi. Kita tahu bersama bahwasannya partai pengusung Maili Ansarullah dengan Hendra Septa itu kan partai PAN dan PKS. Setelah Maili Ansarullah naik menjadi gubernur, otomatis Hendra Septa jadi wali kota Padang. Saat ini Pak Datuk, apa yang sebenarnya terjadi Pak Datuk? Kok sampai saat ini belum terisi? Sebetulnya bukan ada masalah, mungkin kondisi mungkin ya. Saya juga sudah membicarakan ini di tingkat DPW sebetulnya. Dan juga kita udah buka ruang juga kalau ada kader-kader kita yang mau masuk menggantikan wakil wali kota atau sebagai calon dengan catatan tentu yang pas untuk mewakili Partai Amanat Nasional. Mungkin juga ada ya. Partai pengusung itu adalah Partai Amanat Nasional dengan PKS. Jadi yang berhak mengajukan itu adalah dua partai. Dua partai itu nanti masing-masing mengajukan 1 atau 2 nama gitu. Ke DPR ya? Ke DPR. Nah, tentu ini yang belum mungkin. Tapi kalau polemik saya rasa tidak ada. Karena bagaimanapun juga secara aturan, kalaupun sendiri nggak ada juga yang dilanggar. Mungkin etikanya saja mungkin. Tetapi kita jangan terlalu jauh memikirkan ini polemik, tidak. Mungkin juga kita juga memanggil wali kotanya itu supaya kita minta juga masukan siapa kira-kira yang dari Partai Amanat Nasionalnya. Tentu ini yang kita tanya sama beliau dulu. Sebab bagaimanapun juga tentu orang yang mau memakai ibaratnya dia berdua ini kan wali kota dengan wakil nanti. Harus ada kecocokan supaya nanti harmonis sampai akhir jabatan. Itu harapan kita. Tetapi tentu mungkin karena kesibukan wali kotanya mungkin Saudara Hendra Septa, tentu kita menunggu beliau. Saya berharap dari Partai Amanat Nasional, dari DPW PAN Sumatera Barat, kita juga sudah mengundang beliau dan juga minta pendapat beliau, tapi dia mungkin meminta dulu sementara, masih banyak tugas-tugas yang harus dikejar dulu katanya kan. Jadi tidak apa-apa, kita nunggu aja. Ya? Yang jelas itu tidak polemik. Yang polemik itu kalau yang dilanggar aturan baru polemik. Saya rasa itu yang harus kita luruskan dulu. Karena yang polemik itu kalau nggak kita pakai, kita melanggar aturan. Nah itu baru polemik. Tapi kalau ini kan nggak ada yang dirugikan. Tetapi mungkin dengan ada berdua lebih bagus mungkin. Itu saja saya Artinya secara undang-undang tidak melanggar Pak Datuk? Saya rasa tidak ada yang dilanggar. Nggak ada dilanggar itu. Oh, gitu. Tetapi mungkin etikanya mungkin. Kalau mungkin ini lebih baik berdua, apa salahnya? Tapi mungkin karena ini kesibukan beliau, belum sempat juga beliau mengajukan wakilnya, calon dari beliau, tentu nanti dipertimbangkan DPP nanti. Kita tunggu itu. Tapi kita udah bahas juga di DPW. Di DPW pada Bang Indra ya. Jadi udah 4 orang itu kemarin saya udah sebutkan 4 orang. Ada Bapak Asnawi Bahar, ada juga Haji Dodi Delvi, ada juga Amril Amin, Wakil Ketua DPRD kita yang di Padang, dan ada juga Eko Salbar, Wabendum DPP PAN. Seluruhnya kader PAN? Seluruhnya kader PAN. Dan itu yang betul-betul siap itu ada 2 orang, seperti yang saya sebutkan itu. Ada Amril Amin, ada nanti Eko Salbar. Nanti kalau sudah ada kesepakatan dengan wali kotanya sekarang Henry, kita ajukan itu.
Nah, kalau nanti ada tambahan bagi beliau, tentu ini yang kita ajukan. Sama beliau nanti kita serahkan ke DPP-nya nanti. Baru turun nama itu, 1 atau 2-nya. 1, 2 ya. Ya. Minimal harus 1, 2 lah ya, yang Ya. diusung apakan ke DPR gitu ya. Ya. Jadi artinya nggak ada polemik di Kota Padang. Sebenarnya nggak ada polemik. masalah itu, Pak. Sama dengan DKI juga seperti itu juga. Nggak ada polemik karena belum ada kecocokan aja. Ya seperti itu. Seperti itu ada tuh ya. Nah, sekarang kita mulai bersikap pada tuh. Artinya pada prinsipnya yang saat ini yang ya kan karena saat ini publik pun bertanya-tanya, kalau udah hampir 4 bulan wakil wali kota itu belum terisi. Apa ini rumor yang beredar antara kedua partai ini tidak terjadi kesepakatan untuk menjadikan wakil wali kota pada itu? Bukan. Antara kami dengan PKS itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada juga terlalu sering menanyakan kita juga nggak ada. Jadi nggak ada masalah sebetulnya antara kami dengan PKS itu nggak ada. Mungkin lagi mempersiapkan juga mungkin. Gitu. Yang kedua dengan kondisi COVID di Kota Padang itu, apalagi PPKM-nya sampai hari ini. Masih juga kan, jadi kita berpikirnya jangan yang negatif. Mungkin dia sibuk ngurus itu dulu karena dia sendiri kan. Mungkin nanti kalau sudah ada agak ruang waktunya wali kotanya, nanti kita bicarakan dengan beliau. Ada nggak usulan beliau yang lebih ini, yang lebih pasnya gitu. Ya, kalau dari partai nanti udah nampak sama kita 2 itu baru, mungkin ada lagi. Kalau ada lagi nanti kita proses di DPP-nya nanti. Artinya tidak menutup kemungkinan dari eksternal ini yang untuk wakil wali kota yang diusung oleh PKS oleh PAN ini bisa jadi. Ya itu yang jelas PAN itu pasti mengusung. Kalau PKS pasti juga mengusung. Tapi siapa yang dipilih itu adalah haknya DPRD nanti. Itu semuanya haknya DPRD. Jadi kita serahkan nanti. Tugas kita nanti kalau ada kita mengajukan, 2 partai itu berhak mengajukan calonnya masing-masing. Siapapun yang dipilih silahkan nanti. Itu DPRD fungsinya di situ nanti. Di legislatif ya. Iya. Legislatif. Tapi itu nggak ada juga yang resah, biasa aja kayak di Padang itu. Iya. Kalau partai-partai mengatakan itu resah ini, enggak ada juga yang resah. Yang kerjanya tetap juga nggak terganggu juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Apanya itu ya. Nggak ada yang terganggu gitu ya. Kan di situ kan ada OPD-OPD. Iya. Kalau ada juga kemarin ada masalah ya udah selesai aja. Tidak ada masalah. Cuma nanti kalau memang sudah waktunya ada nanti ada ruang nanti kita bicarakan lagi dengan wali kotanya. Iya. Ya. Oke sekarang kita agak melebar sedikit. Saat ini kita kan partai DPW PAN Sumatera Barat ini melakukan rapat koordinasi. Apa agenda yang bisa saat ini akan dibicarakan pada itu? Kalau kami boleh tahu. Ya kami ada rapat koordinasi ini memang agak terbatas nih. Kami mengundang seluruh ketua-ketua DPD dan juga sekretaris. Dan juga nanti kita mengundang seluruh anggota DPRD kita yang ada di Sumatera Barat. Yang cuma kabupaten kota, provinsi sudah, karena kami tidak mau juga menggabungkan, karena kemarin itu sudah dipanggil yang 10 orang anggota DPRD provinsi sudah. Berarti ini kabupaten kotanya aja. Nah, tujuannya kami juga ada ADRT dan juga ada peraturan partai nomor 1 tahun 2017, itu ada nanti namanya membayar uang kompensasi untuk caleg-caleg kita yang gagal. Yang mencapai suaranya 10% itu kami ganti. Per suara itu kalau misalnya kabupaten kota itu 20.000 per suara. Kalau provinsi itu 15.000. Kalau 10.000 DPR RI. Jadi itu memang tugas partai mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD-nya yang mencapai suara-suara yang lolos sekarang ini untuk membantu teman-teman yang nggak lolos gitu. Dan itu sudah ada kesepakatan. Itu memang dibayarkan 2 tahun sebelum semenjak dia dilantik itu. Dia sudah harus bayarkan itu lunas. Jadi itu tujuan. Bang Indra, saat ini kan PAN ini salah satu partai papan atas lah di Sumatera Barat. Kedepannya Bang, kira-kira mampukah PAN ini mempertahankan elektabilitasnya dengan saat ini juga banyak kader-kader PAN jadi kepala daerah di Sumatera Barat. Harapannya untuk ke depan bagaimana Bang? Kalau kita nggak ada omong itu yang muluk-muluk ya, tapi kita mempunyai target dan bekerja. Kita punya target itu PAN itu jadi pemenang di Sumatera Barat. Itu target kita. Jadi kita tidak muluk-muluk. Harapan kita seperti itu. Tentu ada perlu kerja keras juga kader-kader partai kita, bagaimana dia nanti bisa bekerja maksimal.
Kalau untuk pembuktian dari seluruh kepala daerah, kita 6 orang kepala daerah, itu ketua partai kita semua. Ada di sana Kabupaten Solo, ada juga Kota Padang, ada Sawalunto, ada Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Agam. Ada satu lagi pesisir. Jadi ketua DPD-nya bukan kita pengusung, kita mengusung kader kita. Tapi kalau kita mengusung ada 10 yang kita usung. Lolos semua tapi nggak kader kita. Nah, jadi itu bedanya di situ. Jadi saya rasa tujuan kita rapat hari ini juga seperti itu. Mungkin juga pembentukan DPC-nya harus kita pertanyakan lagi, sudah terbentuk semuanya. Karena ada target-target yang diberikan oleh DPP kepada kita. Dan juga ada nanti kami juga mengadakan munajat untuk Indonesia Sehat, nah, gitu. Jadi kita juga mengadakan acara itu, seluruh kabupaten kota itu ikut berdoa dan juga mendoakan Indonesia ini supaya terhindar dari COVID ini ya. Bang Indra, pertanyaan terakhir lah Bang Indra. Saat ini Bang Indra, PAN ini kan sudah nggak terasa 3 tahun lagi akan pemilu kembali. Artinya sejauh ini bagaimana persiapan PAN untuk menjadikan partai number 1 yang ada di Sumatera Barat ini Bang? Iya, salah satunya rapat kita hari ini juga membentuk itu. Kita dari DPW itu sampai DPD, sampai DPC, DPRT-nya kita bentuk semua. Dan juga kita mempersiapkan juga seluruh saksi-saksi kita siapkan dari sekarang. Dan itu udah aran dan dari DPP itu sudah kita persiapkan semuanya. Termasuk masalah anggaran-anggarannya kita siapkan dari sekarang. Jadi kita betul-betul menjalankan ini tidak cuma omongan, tapi kita melakukan itu dan bekerja untuk itu. Oke, Bang Indra, terima kasih atas kesempatannya hadir di Investigasi Channel dan penjelasannya bagaimana sebenarnya tidak ada terjadi polemik yang terlalu dikhawatirkan Bang Indra ya. Ya, baik demikianlah obrolan kami dengan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Barat, Abangda Datuk Indra Rajalilo. Dan kita kembali lagi berjumpa di lain kesempatan dan salam Investigasi Channel. Luar biasa.